Oke teman-teman, selamat datang di DSMA Channel. Kita lanjutkan belajar JavaScript kali ini for in loop ya. Oke, langsung aja kita buka ke Visual Studio Code saya atau text editor teman-teman. Kita buat file for in loop misalkan. Nah, .js jangan lupa karena JavaScript. Oke, kemarin kita udah banyak belajar tentang looping ya. Looping itu ada kemarin ada for, while, kemudian for each ya kemarin. Nah, ini tambah lagi for in ya, for in loop. Nah, kalau kemarin ada for each ya, for each itu untuk array ya, kemarin for each untuk array lah. For in ini untuk objek ya, karena kita kemarin sudah belajar tentang objek. Kalau teman-teman belum lihat silahkan lihat. Kalau udah ada yang paham dan mau tahu tentang for in aja ya silahkan tonton sampai habis ya. Nah, ini for in. Ini saya pakai snippetnya Visual Studio Code. Ini enggak usah. Oke. Nah, jadi di sini ada for cons k. Nah, cons ini bisa let, bisa cons ya. Tapi karena sini pakai cons ya udah kita turuti aja. Oke, in object. Nah, objek ini sintaknya ini objek ini kita ganti objek dengan objek kita ya, dengan objek kita yang udah ada. Jadi misalkan kita buat objeknya, ingat kemarin buat objek sama seperti variabel ya, kita pakai deklarasi apa namanya, objek literal aja. Misal di sini dia SMA, misalkan dia SMA, kita kurung kurawal ini. Nah, di situ ada name, misalkan name-nya ya dia SMA. Oke, kemudian subscriber pada waktu video ini dibuat masih 69 ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya. Kemudian address, mungkin address misalkan apa, Indonesia, Jawa Timur, kembali lagi Jawa Timur, Indonesia. Oke, misalkan gini. Nah, di sini objek ini kita ganti dia MA gini. Nah, K ini merepresentasikan K ini ya, name, subscriber, address. K ini ya, kalau nggak percaya kita konsol aja. Jadi teman-teman kalau mau belajar sintak baru itu ya coba-coba gini, konsol aja kalau bingung tampilannya ya, atau buka terminal, code note maksudnya for in loop. Nah, dia name, subscriber, address ya, merepresentasikan key-nya. Nah, terus gimana ngambil value-nya ya, ngambil value-nya tinggal dia SMA kemudian key ya, kotak key gini. Oke, kita note run lagi. Maaf, pencet for dia 6MA69 Jawa Timur Indonesia. Dia mendapatkan value-nya aja ya. Nah, sebenarnya kalau mau dapatkan value-nya aja itu kita bisa pakai values ya. Jadi dia SMA dot values kalau nggak salah ini ya. Ini bisa kita console.log ini, kita note maaf salah value, apa sih salah terus. Oke, sebenarnya kalau mau dapatkan value yang aja dari sebuah objek itu kita bisa pakai objek value ya. Kita misalkan console.log objek O-nya besar dot values ya. Jadi dia metode milik objek ya, objek-objek ya. Lalu kita pakai dia SMA gini, dimasukkan ini node
for in loop. Nah, dia langsung dapatkan value-nya tapi berupa array ya. Ya, berupa array. Kalau teman-teman butuhnya langsung berupa array bisa, tapi kalau mau ngakses objeknya satu-satu ya, sini itu pakai for in aja. Nah, jadi dia ngaksesnya satu-satu di looping. Nah, kenapa? Kebutuhannya apa? Misal kalau butuhnya yang value-nya itu integer aja ya, atau number gitu. Misalkan ya kita buat if gitu ya. Kemudian if dia a terus k-nya itu sama dengan kita lihat anu ya, type of ya. Maaf. Type of ini sama dengan number ya. Jadi if ketika tipe dari value-nya di SMA ini dia number, maka di console itu console.log di SMA oke gini. Kita coba hasilnya. Nah, tidak ada. Oke, mohon maaf ternyata numbernya n-nya kecil ya. Dia itu tag-nya sebagai string ternyata ya. Oke, kita coba. Nah, ini kalau dia yang cuman ngambil tipenya ya. Atau mungkin value-nya itu berupa array atau function. Jadi ada case-case tertentu ya untuk mengecek satu persatu dari value objek. Nah, itu bisa pakai for in gini. Nah, atau mungkin langsung ditampilkan juga nggak masalah ya. Tapi kalau ditampilkan kan bisa langsung ya. Ini contohnya kayak gini, misal key-nya kemudian tambah sama dengan titik dua, maaf titik dua sama dengan titik dua spasi. Nah, dia SMA key gini. Oke, kita coba. Nah, dia menampilkan key atau kuncinya, kemudian value-nya apa. Atau mungkin biasanya kasusnya if key sama dengan name gitu. Jadi baru di konsol. Jadi yang key-nya name itu diambil value-nya. Itu juga bisa ya. Nah, gitu. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Pemakaian for in loop ini cukup dinamis. Nah, aku mau tambahkan sedikit ya tentang tadi. Nah, ini kita kan kalau pakai mesti variabelnya terus tambah, terus stringnya spasi, terus tambah variabel lagi. Nah, ini kan agak panjang ya. Ini sebenarnya bisa diperpendek ya kalau mau menghasilkan string kayak gini. Jadi kan hasilnya tadi ini kan, nah hasilnya kan gitu. Ini bisa diperpendek. Caranya console.log itu kita pakai tanda ini. Apa ya ini namanya ya? Seperti petik tapi dia miring gitu. Itu biasanya posisinya di pojok kiri atas sebelahnya angka 1 ya. Itu biasanya ada di situ, backtip namanya. Kurang lebih itu. Nah, ini caranya akses variabelnya kita pakai tanda dolar, kemudian kurung kurawal nama variabelnya apa. Kemudian untuk titik duanya gini biasa spasi langsung bisa, kemudian variabelnya lagi apa, dia SMA K gini ya. Jadi kita nggak usah pakai tambah kemudian menutup tanda ini, tanda petik 2, nggak usah, langsung pakai backtip ini 2 kemudian pakai dolar. Itu hasilnya gimana? Hasilnya harusnya sama ya. Name di SMA. Ini kenapa agak maju? Soalnya di sini ada spasi ya. Nah, ini biar sama. Download. Nah, dia sama yang atas. Ini dia pakai yang ini. Yang nomor 2 dia pakai yang ini ya. Pakai backtip ini. Jadi dia mempersingkat penulisan string. Penulisan string kalau mau digabung sama variabel.
Nah, itu kurang lebih itu untuk apa namanya for in ya. Dia for loop ya for in loop dia melooping objek, mengambil bisa dapat key-nya, kata kuncinya aja, bisa dapat value-nya aja ya. Kalau mau dapat dua-duanya caranya kurang lebih seperti ini. Oke, itu sedikit tentang for in loop. Kalau mungkin ada tambahan teman-teman, mungkin ada atau ada yang kurang yang mau dibahas, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Ciao.